Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau hari ini kita, baik guru karyawan dan juga seluruh anak-anak SMP Kristen Ketapang Jakarta dan Cibubur, kita akan kebaktian bersama meskipun kita adakan secara online. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati kita di sepanjang kebaktian kita hari ini. Sebagai tema untuk kebaktian kita yaitu sahabat perlukah? Kita harapkan melalui kebaktian ini, melalui firman Tuhan nanti yang kita akan dengarkan, pertanyaan ini bisa terjawab dengan baik. Mari Bapak dan Ibu Guru beserta seluruh anak-anak, kita akan memulai kebaktian kita. Saya berikan waktu untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan sudah memberikan kita sehat, Tuhan memberikan kita senantiasa sukacita. Mari anak-anak semuanya, kami undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian untuk Tuhan dengan penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan. dalam doa. Selamat pagi ya Allahku, ya Bapakku yang bertata dalam kerajaan surga mulia. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, lembutkan hati kami yang keras. Biarlah Tuhan yang pimpin dari awal
pertengahan hingga akhirnya kebaktian ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah Tuhan segala jaringan, sinyal, perangkat yang kami pergunakan, Tuhan boleh memberkatinya sehingga boleh dipergunakan dengan baik. Ampunkan setiap dosa kesalahan kami Tuhan, agar doa kami boleh layak dan pantas di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan semua untuk duduk kembali. Sebagai nas pembimbing untuk kita pada hari ini terambil dari Markus 2 ayat 27 sampai 28. Saya akan membacakan untuk kita. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa sebagai manusia lemah, tentu kita kadang melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan melihat apa isi hati kita. Karena itu kita akan masuk di dalam pengakuan dosa, yang akan kita naikkan pujian pengakuan kita dengan mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal,
Kami datang tersungkur di hadapan kaki salib-Mu pada saat ini, mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tanpa kami sadari. Kalau Engkau menyelidiki kami Tuhan, betapa banyak hal yang sudah kami lakukan yang mengecewakan hati Tuhan. Karena itu pada saat ini dengan penuh kerendahan hati kami mohon, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib, sehingga kami sungguh-sungguh layak untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah rela berkorban bagi kami. Engkau mengasihi kami dan Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami diberikan hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah tuntunan hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan terambil dari Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Tema kita hari ini adalah Sabat, perlukah? Kita akan berbicara tentang hari Sabat. Mari saya ajak kita semua membuka Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Saya akan membacakan buat kita semua. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan,
atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Anak-anak yang terkasih, pernah lihat gak tanda berhenti? Ya, stop. Ada tanda seru. Kalau dalam lalu lintas, itu berarti agar berhati-hati, berhenti, memberi yang lain kesempatan untuk lewat. Tapi tubuh kita juga perlu ada tanda stop. Tubuh kita perlu ada tanda berhenti. Karena tubuh kita butuh istirahat, butuh penat. Karena tubuh kita butuh istirahat dan kadang-kadang penat. Adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, bisa bayangkan nggak kalau kita sekolah nggak berhenti-berhenti? Terus saja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu masih sekolah, Senin sekolah lagi. Apakah kita kalau sekolah terus nggak berhenti-berhenti, kemudian kita jadi lebih pintar atau lebih lelah? Nah, ada penelitian orang bekerja nggak berhenti-berhenti, dipikir bisa jadi lebih produktif, tapi ternyata malah jadi kelelahan. Karena itu tubuh memang perlu ada berhenti. Dalam Keluaran 20 ayat 11 dikatakan Allah berhenti hari ke-7. Tentu kalau Allah berhenti hari ke-7 setelah menciptakan 6 hari lamanya, bukan berarti Allah kelelahan. Karena Allah bukan manusia yang bisa lelah. Melainkan dia berhenti dari pekerjaan penciptaan yang telah selesai dia lakukan. Dia berhenti. Dikatakan di Keluaran 20 ayat 11 tadi. Berhenti itu kemudian Tuhan sedang berbicara kepada manusia, mengingatkan manusia, karena itu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari perhentian itu yaitu hari Sabat. Karena di hari itu Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan segala sesuatu yang telah dia ciptakan. Di ayat ke-8 sekali lagi diingatkan supaya kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Jadi anak-anak sekalian, di sini Tuhan sebetulnya sudah merancangkan adanya hari perhentian buat manusia, hari Sabat. Kenapa? Supaya kita benar-benar memaknai hari perhentian, momen waktu kita berhenti, beristirahat. Bukan cuma itu, tapi juga kita mengkhususkan hari untuk Tuhan. Jadi Tuhan merancangkan untuk kita bisa istirahat, tapi lebih dari itu, Tuhan merancangkan supaya kita khususin hari itu buat Tuhan. Karena Tuhan ingin umatnya, yaitu kita sekalian, bisa bersekutu dengan Dia. Ada waktu spesial bersama dengan Tuhan. Coba di keluarga kalian. Kadang di keluarga ada waktu ya bersama-sama. Waktu keluarga. Waktu bersama-sama di tengah keluarga. Entah kita makan bareng bersama papa, mama, saudara-saudara kita. Atau waktu jalan-jalan ke mall kah, atau ke tempat-tempat yang baik. Atau kita main bareng bersama di keluarga. Intinya ada waktu kita bersama-sama keluarga. Nah, kalau di keluarga kita punya waktu bersama-sama, masa sama Tuhan yang menciptakan kita nggak punya waktu khusus? Karena itu kita perlu hari Sabat, mengkhususkan waktu buat Tuhan. Ngapain aja sih kita di hari Sabat? Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan di hari Sabat. Yang pertama, di hari Sabat itu kita mengucap syukur. Mengucap syukur. Jadi waktu Tuhan berhenti di hari ke-7, seakan-akan itu Tuhan ingin mengajak kita lihat ke belakang. Yaitu hari-hari yang telah Dia lakukan dalam penciptaan. Dan Tuhan ingin kita menghargai apa yang telah dikerjakannya. Jadi di hari Sabat ini kita diajak untuk melihat kembali ke belakang, melihat apa yang telah Tuhan kerjakan. Dalam konteks hidup kita, melihat ke belakang, melihat apa yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Kita melihat hal-hal yang disebut
baik oleh Tuhan. Itu semua kalau kita melihat ke belakang, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, maka akan melahirkan ungkapan syukur. Bersyukur. Banyak orang yang jiwanya kurang bersyukur, sehingga jiwanya menjadi kurang beristirahat. Lelah. Orang yang gak bersyukur, orang yang kurang bersyukur akan lelah hidupnya, jiwanya. Orang yang kurang bersyukur atau yang lelah jiwanya seperti orang yang misalnya iri hati. Coba bayangkan kalau hidup kita isinya adalah iri melulu. Misalnya kita ngelihat ada teman kita lebih pandai, kita iri. Kok dia lebih pandai sih? Saya juga bisa seperti dia, dan seterusnya. Iri. Terus kemudian ada yang lebih kaya. Kok dia lebih kaya sih? Kita iri. Saya juga mau seperti dia. Kira-kira kalau hidup kita penuh iri, apakah kita bisa lebih tenang? Enggak. Kalau kita iri, tidur aja kita mungkin memimpikan orang-orang yang kita iri. Jadi kurang tidur, kurang istirahat. Maka itu jangan iri. Harus bersyukur hidup ini. Atau orang yang kurang bersyukur itu biasanya ngapain lagi? Orang yang kurang bersyukur itu biasanya komplain, sering komplain, ngeluh. Kalau kita sering ngeluh, kita sering komplain, kita jadi orang yang tegang, susah hati. Coba apa yang banyak kita keluhan? Misalnya waktu mau makan, melihat sayurnya kurang, lauknya nggak terlalu banyak, kita mengeluh. Terus kemudian kita lihat ada gadget baru yang paling baru sehingga bisa main game dengan lebih cepat. Kita nggak dibeliin, kita ngeluh. Padahal kalau kita lihat ada orang-orang yang misalnya tadi makan, ada banyak orang yang susah makan. Kita walaupun mungkin lauknya berkurang satu, tapi masih limpah dengan makanan. Walaupun kita gak dibeliin gadget yang paling super baru itu, tapi kita masih punya handphone misalnya. Ada orang-orang yang gak punya sama sekali. Karena itu adik-adik sekalian, mari di hari Sabat itu kita bertekad untuk menjadikan hari ini penuh pengucapan syukur. Kita coba stop dari komplain-komplain, kita coba stop dari keluhan, kata-kata negatif. Kita belajar melihat kebaikan Tuhan. Oh iya Tuhan, saya masih bisa hidup, saya masih bisa sekolah, saya masih punya duit, saya masih punya orang tua, dan seterusnya. Apa saja yang bisa kita ucap syukur, kita ucap syukur. Itu yang kita lakukan di hari Sabat. Kita mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua, apa yang kita lakukan di hari Sabat? Kita khususkan waktu buat Tuhan. Dikatakan Allah menguduskan hari ke-7. Kudus itu artinya hari yang dikhususkan atau dispesialkan. Ini adalah waktu mendedikasikan atau mempersembahkan hari kepada Tuhan. Nah, orang Israel waktu terima ayat ini, dia jadikan hari Sabat, itu mereka biasanya lakukan sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Jadi, Sabat itu bukan hari yang berleha-leha, hari yang pasif, hari Minggu, hari libur. Tapi Sabat itu adalah waktu pemberian kita, waktu khusus kita buat Tuhan. Ada sesuatu yang kita persembahkan buat Tuhan. Karena itu biasanya di Sabat kita beribadah. Karena beribadah ini menjadi satu persembahan waktu kita, persembahan hati kita, persembahan pikiran kita buat Tuhan. Kita beribadah. Nah, anak-anak sekalian, di masa pandemi ini bagaimana kita beribadah? Memang ada gereja yang online, ada beberapa yang sudah buka. Nah, walaupun online ataupun onsite atau buka, jangan jadi malas ke gereja. Jangan mentang-mentang gara-gara online kita jadi malas-malesan. Ya, online. Jadi kita nggak suka-suka deh ke gereja. Apalagi kalau nanti gerejanya sudah buka. Apakah kita bablas nggak mau ke gereja lagi? Jadi ingat anak-anak sekalian, jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Ini yang kita lakukan di hari Sabat. Kita mempersembahkan hati dan pikiran buat Tuhan.
Nah, bagi yang masih online, kita tetap ikutin ibadah dengan serius. Online bukan berarti kita enak-enakan, tetapi tetap mempersembahkan waktu kita buat Tuhan. Baca firman Tuhan dengan serius. Kira-kira apa yang mau saya berikan buat Tuhan sebaik mungkin. Tuhan senang loh kalau sikap kita sebagai anak-anaknya adalah mengutamakan Dia. Siapa sih yang gak suka diutamakan? Tuhan sebagai pencipta kita layak untuk kita utamakan. Tuhan senang kalau kita peduli sama Dia. Tuhan senang kalau kita mau dekat dengan Dia. Jadi jangan lupa, siapkan hati kalau hari Sabat atau hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Baik secara online, kita serius dengerin firman Tuhan dari online itu, tapi atau secara onsite. Yang sudah buka gerejanya datang ke gereja. Jangan malas-malasan. Mari kita persembahkan hari Sabat itu, waktu kita, pikiran kita untuk Tuhan dengan cara beribadah dengan serius. Yang ketiga, apa yang kita lakukan di hari Sabat? Kita memulihkan diri. Pemulihan diri. Jadi hari Sabat diciptakan Tuhan sebagai pemberian untuk manusia. Tuhan menciptakan Sabat adalah untuk manusia juga. Tuhan mengerti, nama waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia tahu tuh manusia punya ritme dan perlu istirahat. Karena itu Sabat adalah waktu pemulihan. Kadang-kadang coba bayangkan, mesin aja yang bukan makhluk hidup ya, mesin aja. Kadang perlu berhenti dulu. Coba ada mesin, misalnya mesin pompa air. Dia dinyalain terus, gak berhenti-berhenti. Lama-lama apa yang terjadi? Jebol, rusak. Tapi dia perlu berhenti dulu, mendinginkan dulu, baru nanti dipakai lagi. Mesin saja ada waktu berhenti. Apalagi manusia yang masuk makhluk hidup. Ibaratnya kita ini perlu dicas ulang. Dicas supaya kita ini segar kembali. Apa saja yang perlu dicas daripada manusia? Ada tubuh yang harus dicas, ada tubuh yang harus dipulihkan. Karena Tuhan menciptakan manusia itu ada jiwa, ada roh, tapi juga ada tubuh. Karena itu waktu istirahat fisik itu penting untuk diperhatikan. Waktu istirahat fisik harus dipulihkan. Jangan lupa untuk beristirahat. Ada yang berpikir begini, karena itu hari libur, hari Sabat itu kayak hari libur, maka seenak-enaknya aja saya pakai untuk kesenangan saya. Saya main game, lupa waktu, bergadang karena ini hari libur. Apa jadinya? Lama-lama kalau kita kurang istirahat kita sakit. Kalau kita udah sakit, pikiran kita mau dipakai untuk berpikir juga susah. Tubuh mau dipakai untuk melakukan aktivitas fisik juga susah karena sudah sakit, nggak fit. Dan tentu kita perlu nge-recharge tubuh kita. Harus bijaksana, kita harus istirahat. Layaknya kalau anak-anak sekalian punya HP, ngecas saja perlu bijaksana ya. Nggak bisa ngecas seenaknya aja. Cuma semenit, cuma 2 menit. Setelah itu saya pakai lagi dan sebagainya. Lama-lama katanya baterainya soak. Begitu juga tubuh kita. Istirahat sekedarnya aja lah. Saya mau senang-senang lah, mau main game lah, mau bermain, mau begadang, nonton dan sebagainya. Nggak bisa. Kita harus fokuskan diri. Di hari Sabat itu kita juga mau pikirkan fisik kita, tubuh kita, supaya kita pulih dari kelelahan. Jadi waktu kita menjalani Sabat, fokus juga untuk memulihkan tubuh kita. Jangan mengabaikan soal tubuh. Perhatikan juga makanan-makanan yang kita makan supaya bergizi dan menyehatkan bagi tubuh kita. Apalagi yang dipulihkan selain tubuh? Pikiran, spiritual kita, rohani kita. Tadi kita sudah mendengar kita harus beribadah, kita harus mengucap syukur. Itu salah satu contoh kita mericas pikiran dan rohani kita. Sabat menjadi sebuah pemulihan bagi rohani, bagi pikiran kita. Kita bisa melakukan dalam beberapa hal. Kita bisa merenung. Apa yang kita renungkan? Mungkin kita melihat kita renungkan apa di dalam diri kita yang masih bisa kita tingkatkan. Kita renungkan.
sehingga kita merasa, oh iya, saya ini bisa jadi lebih baik lagi. Atau kalau kita punya kesalahan, kita merenung, kira-kira apa yang harus saya perbaiki supaya jangan sampai melakukan kesalahan lagi. Ini kalau begini pikiran kita dicas, kita merenung, kita akan menjadi orang yang lebih baik, anak-anak sekalian. Kalau orang yang gak pernah merenung, gak pernah tahu kesalahan dia, gak pernah merefleksikan hidup dia, lama-lama dia gak mengerti kehidupan apa yang harusnya dia lakukan dengan lebih baik. Selain itu, kita selain merenung, kita berelasi dengan mungkin kumpul-kumpul dengan keluarga. Jangan lupakan waktu dengan keluarga juga, dengan sahabat-sahabat, karena kita perlu sosial. Kita perlu bersosial dengan sesama kita. Kalau orang nggak punya teman, orang nggak bersosial, nggak bergaul, ada sesuatu yang kurang di dalam diri dia. Jadi intinya bagaimana pikiran kita, rohani kita dapat perhatian di waktu hari Sabat ini. Baca firman Tuhan, tadi kan udah beribadah, tapi kan baca firman Tuhan nggak cuma waktu ibadah saja. Waktu kita di dalam hari Sabat, kita baca-baca lagi firman Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan buat kita. Kita sedang mericas rohani kita. Anak-anak sekalian, marilah dengan ayat ini, dengan perintah Tuhan ini, kita coba melakukan hari Sabat dengan lebih serius lagi. Kalau selama ini hari Sabat kita masih bermain-main, malas ibadah, malas waktu untuk memulihkan diri, atau kita cuma bersenang-senang untuk kegiatan kita tanpa mengingat fisik kita, mari kita serius terhadap ibadah ini. Mari kita lakukan Sabat ini dengan sebuah tanggung jawab, karena Tuhan ingin kita tetap seimbang, jiwa rohani kita dan tubuh kita semua seimbang. Hari Sabat diciptakan Tuhan untuk kita semua. Tuhan ingin kita menikmati Sabat, tapi Tuhan ingin juga kita seimbang di dalam hari Sabat. Beribadah kepada Tuhan, kita memulihkan juga diri kita, tubuh dan pikiran. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari Sabat yang Tuhan berikan buat kami. Ampuni kami kalau selama ini waktu hari Sabat kami bermain-main dan tidak serius dengan hari Sabat. Kami lupa beribadah, kami asik dengan kegiatan kami sehingga kami lupa beristirahat. Karena itu Tuhan tolong, supaya kami memandang hari Sabat ini dengan sungguh-sungguh. Ini adalah hari yang diberikan Tuhan kepada kami. Kami mau beribadah dengan serius lagi. Kami mau sungguh-sungguh menjaga tubuh, pikiran kami, dan kami dipulihkan lewat hari Sabat ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Richard yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak, kami mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami merendahkan hati, sepakat
datang di hadapan Tuhan, membawa sekolah kami, Sekolah Kristen Ketapang Jakarta dan Cibubur ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah senantiasa Tuhan yang akan memimpin sekolah ini untuk dipakai oleh Tuhan terus menjadi berkat, sehingga melalui sekolah ini Tuhan semakin banyak orang yang mengenal Kristus dan percaya kepada-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk para pemimpin kami, baik pihak yayasan, juga direktur, para korlop, para kepala sekolah dengan wakilnya, bahkan seluruh guru karyawan yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani di sekolah Ketapang. Tuhan Engkau berkati di dalam pelayanannya, tambahkan hikmat dan kreativitas, sehingga setiap kebijakan yang diambil sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan untuk kebaikan sekolah kami. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak kami yang Tuhan percayakan untuk dididik di sekolah ini, mulai dari KBTK, SD, SMP, SMA. Kami pertaruhkan mereka di hadapan Tuhan. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sehingga melalui kehidupan anak-anak kami juga semakin hari mereka semakin menjadi berkat dan menjadi nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Kami berdoa untuk studi mereka di dalam proses belajar mengajar, tambahkan hikmat kepada seluruh anak-anak kami, sehingga mereka dapat menikmati setiap pembelajaran dengan baik. Tambahkan hati yang penuh tanggung jawab kepada mereka, Tuhan. Kami juga mendukung dalam doa setiap orang tua murid yang Tuhan percayakan untuk menjadi mitra bagi kami di dalam mendidik anak-anak. Kami serahkan orang tua murid ke dalam tangan-Mu. Tuhan, anugerahkan mereka kesehatan yang baik. Tuhan, berkati mereka di dalam pekerjaan, sehingga melalui usaha yang sedang dilakukan dapat mendukung anak-anak mereka untuk sekolah di sekolah Ketapang ini. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga Bapa kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau ada di antara orang tua murid, bahkan anak-anak kami, bahkan mungkin di antara guru karyawan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah dan memulihkan, sehingga oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus kami dipulihkan dan disehatkan. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memimpin dan memberkati, sehingga bangsa ini Tuhan senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Inilah doa harapan kami Bapa yang jauh dari sempurna ini. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu guru dan seluruh anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tuhan.
mengakhiri kebaktian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami di sepanjang kebaktian kami hari ini. Dan sekarang kami akan kembali ke dalam kehidupan kami. Biarlah langkah hidup kami ke depan Tuhan senantiasa yang menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kebaktian kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, terus jaga prokes. Kita akan bertemu sampai di kebaktian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.